selamat datang di ruang ibu. Kali ini ibu mau membacakan membacakan buku cerita tentang Aku Tahu Sopan Santun. Nah, kemarin kan ibu udah kasih tahu tipsnya nih. Kali ini ibu mau kasih contohnya gimana sih cara yang baik dan benar dan dalam waktu 5 menit. Yuk, kita simak videonya. Di pagi yang cerah, hari itu adalah hari libur. Salma dan Salim sudah perjanjian sama pamannya. Nak, paman mau ajak Salma dan Salim pergi ke kebun binatang. Kamu mau ikut nggak? Mau, paman. Hari itu paman sudah ada depan pintunya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Salim, Salma, paman sudah datang. Salim dan Salma pun bahagia. Wah, paman datang, asik. Lalu Salim dan Salma pun pamit kepada ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku berangkat dulu ya, kata Salim dan Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, nak. Nah, setelah pamit sama orang tua, Salim dan Salma pun menunggu kendaraan umum. Maka Salim dan Salma menunggu di halte karena Salim dan Salma menaiki bis. Lalu Salim dan Salma kaget. Wah, ternyata banyak orang. Permisi, Pak. Permisi ya, Pak. Salim dan Salma mau duduk di tempat yang kosong dan harus melewati banyak orang. Salim dan Salma pun tidak lupa mengucapkan permisi. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu hamil datang. Paman pun langsung berdiri. Silakan Bu, duduk sebelah sini. Salim bingung. Loh, kok paman malah berdiri sih? Kan paman duduk di sini. Lalu si paman pun bicara pada Salim. Ternyata ibu hamil itu lebih membutuhkan tempat duduk dibandingkan paman yang masih sanggup berdiri. Seperti itu. Sampailah di kebun binatang. Salim pun bahagia. Wah, kebun binatang. Aku udah sampai kebun binatang. Salma pun, Salim, jangan teriak-teriak, jangan loncat-loncat, nanti kamu jatuh, katanya gitu. Salim langsung bergegas langsung ke tempat antrian paling depan. Ternyata nggak boleh kayak gitu, kata paman. Salim, sini antri dulu, nggak boleh seperti itu karena ada beberapa orang yang sudah mengantri terlebih dahulu. Salim pun malu. Maaf ya paman, aku terlalu seneng jadi aku lari kecepetan gitu. Nah, setelah membeli tiket, Salim, Salma dan paman pun masuk ke dalamnya dan mereka melihat ada gajah sedang beratraksi di sini. Tiba-tiba Salma menginjak kaki orang lain. Ups, maaf, gak sengaja, maaf ya, kata Salma seperti itu. Lalu kata anak yang lain, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu tiba-tiba Salim pengen ke toilet. Aduh, kayaknya aku pengen pipis deh. Oh, paman mana ya? Kak Salma mana ya? Aku pipis aja dulu deh. Lalu Salim pun pergi ke toilet tanpa bilang kepada paman dan Kak Salma. Ternyata Kak Salma dan paman kebingungan. Paman, Salim mana? Hah? Emang Salim kemana? Ternyata Salim tidak ada. Lalu paman dan Salma pun mencari Salim kemana-mana. Salim, Salim, di mana? Tiba-tiba Salma melihat kalau Salim ada di toilet. Paman, itu Salim ada di toilet. Salma dan paman pun lalu bergegas ke toilet untuk menemui Salim. Paman bilang, nah, kalau kamu mau ke toilet atau kalau kamu mau kemanapun, kamu harus bilang sama paman. Lalu Salim pun bilang, maaf ya paman, tadi Salim buru-buru pengen pipis. Kayak gitu. Lain kali kamu bilang ya Salim. Kak Salma dan paman jadi kebingungan. Kak Salma dan paman jadi ketakutan. Nah, setelah itu kita makan siang dulu aja ya. Kamu udah lapar kan gitu. Akhirnya kita makan siang dulu. Tiba-tiba Salim membuang bungkus sampah. Kok dibuang di situ Salim? Kata Kak Salma. Lalu tiba-tiba paman bilang, Salim, bungkusnya dibuang di tong sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan. Maaf paman, aku lupa. Gak apa-apa, ambil lalu buang ya. Iya paman, saya makan. Salim dan Salma pun berkeliling lagi melihat binatang-binatang yang ada
gajah, ada jerapah, ada burung kakatua, ada eh, orang hutan, ada monyet dan lain sebagainya. Lalu hari sudah semakin sore, paman mengajak Salim dan Salma untuk pulang. Anak-anak, gimana kalau kita pulang? Udah selesai kan ngelihatnya? Udah puas? Udah paman. Lalu kita bergegas untuk pulang. Setelah berjalan, tiba-tiba Salma bertemu dengan temannya. Assalamualaikum Nurul. Salma, kata Nurul. Waalaikumsalam Salma. Nurul, aku pamit ya, aku baru saja mau pulang. Oh gitu, dadah Salma, dadah Nurul. Nah setelah itu Salma dan Salim dan paman pun bergegas untuk pulang, menaiki kendaraan umum lagi, naik kendaraan bis kota gitu. Nah setelah sampai rumah, Salim dan Salma pun happy gitu. Makasih ya paman, aku senang banget bisa jalan-jalan sama paman ke kebun binatang, ketemu binatang ini, binatang itu, seru pokoknya. Assalamualaikum ayah, bunda, aku sudah pulang. Adapun poin-poin penting yang bisa kita lakukan sehari-hari, yang pertama adalah berpamitan kepada kedua orang tua sebelum kita berangkat. Yang kedua, mengucapkan kata permisi jika melewati orang yang lebih tua, itu penting. Yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah, seperti itulah contohnya membacakan cerita untuk anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang kemarin aku sharing itu membacakan cerita untuk anak. Artikulasinya harus jelas, ekspresinya harus sesuai dengan apa yang ada dalam cerita gitu. Membacakan dalam waktu 5 menit, lalu improvisasi. Kita tidak terpaku kepada tulisan yang ada di dalam buku, tapi kita memahami dulu alur ceritanya, kita memahami dulu si karakter per orangnya ini, lalu kita improvisasi agar si anak tidak bosan. Karena sebenarnya buku ini hanya media agar si anak masuk ke dalam ceritanya gitu, agar si anak bisa membayangkan naik bis, membayangkan adanya di dalam situasi menghormati orang dan sebagainya gitu. Ya gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa share, subscribe, komen, dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.